Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi, tetapi ingat ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Energi siapa sih yang ketarik dalam readingan kali ini? Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, bisa memberi arti penyesalan adalah emosi menyedihkan, kekecewaan, atau rasa bersalah atas tindakan atau kelalaian di masa lalu yang dianggap salah, memalukan, atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Penyesalan pada dasarnya adalah menggerogoti pikiran yang berulang atas masa lalu, tetapi juga merupakan mekanisme untuk belajar dari kesalahan. Perasaan ini bisa muncul ketika seseorang merasa menyesal atas kesalahan yang dia lakukan. Iya, dan penyesalan inilah yang terjadi pada seseorang yang saat ini berdealing sama kamu. Perasaan menyesal memang tidak bisa dihindari dalam hatinya. Dan dia pada saat ini lebih banyak belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat di masa lalu. Kemungkinan dia telah merasa berbuat kesalahan terhadap kamu, mungkin mengkhianati kamu, membuat kamu kecewa, atau telah meninggalkan kamu demi memprioritaskan orang yang salah. Saat ini dia mampu mengambil hikmah dari setiap penyesalan yang dia rasakan. Sedikit demi sedikit dia bisa tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Penyesalanlah yang menghantui dia selama ini. Pada saat ini ada harapan bahwa keadaan dia bisa berubah. Saat ini pun dia berusaha mengatasi rasa penyesalan itu. Iya, dia sedang menciptakan ruang bagi dirinya sendiri. Dia menyendiri, membatasi diri dengan lingkungannya. Dalam hatinya mengatakan, penyesalan bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk introspeksi dan perbaikan diri. Iya, sekali lagi, dia saat ini belajar dari pengalaman terdahulu. Wajar bagi dia merasakan penyesalan karena kesalahannya terhadap kamu terlalu dalam. Saat ini dia mengalihkan perhatian, memfokuskan pikiran dan energi pada hal-hal yang lebih positif. Kartu yang muncul ini adalah kartu The Moon. Ya, kartu The Moon bisa juga bermakna sebuah rahasia. Semua ini bisa mengartikan bahwa dia mencoba selalu merahasiakan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Terutama dia merahasiakan rasa penyesalannya terhadap kamu. Dia menutupi rapat-rapat dan mencoba selalu tersenyum. Dia pun mencoba mengubah pola pikirnya, membingkai ulang segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Karena rasa penyesalan yang sangat mendalam sehingga membuat dirinya selalu cemas, depresi, membuat dirinya semakin tidak percaya diri dan merasa sangat putus asa. Perasaan bersalah pun terus-menerus membayang-bayangi hidupnya. Rasa bersalah itu hadir dalam hidupnya ketika seseorang yang dia prioritaskan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Apa yang dia rasakan selama ini dalam penyesalannya? Dalam penyesalan yang dia rasakan, dia merasa rendah diri, merasa malu, sampai-sampai dia tidak mampu menatap lawan bicaranya. Dia selama ini juga merasa cemas terhadap semua hal yang dia lakukan. Terlebih-lebih yang dia rasakan, dia juga pernah menangisi kesalahannya terhadap kamu. Dia juga menghindari orang-orang sekitarnya, menghindari tempat atau peristiwa yang terkait dengan kesalahannya terhadap kamu.
Namun yang menjadi beban pikiran yang terberat pada saat ini, dia masih belum mampu mengakui kesalahannya terhadap kamu. Dia belum berani meminta maaf secara tulus, memperbaiki apa yang memang harus menjadi tanggung jawabnya. Itulah yang saat ini menjadi beban terberat dalam hidupnya. Kartu yang muncul adalah kartu The Devil, kartu setan. Kartu setan yang muncul bisa mengartikan sebuah ketakutan. Dia takut, iya, dia takut sama kamu. Kamu yang dulu pernah mengatakan sebuah kebenaran, namun dia mengabaikan dan bahkan tidak peduli dengan kata-kata kamu. Namun pada kenyataannya, semua yang pernah kamu katakan terjadi dalam kehidupannya. Saat ini, dia memandang kamu sebagai seseorang yang sangat baik. Wah, parah nih. Nggak suka aku. Aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman ya bagi yang menjalankannya. Semoga saja puasa kita hari ini lancar. Oke, kita lanjut. Hidupnya terasa hampa ketika banyak orang yang menjauhi dia. Terutama orang-orang toksik yang pernah dia banggakan. Orang-orang toksik yang pernah dia banggakan hanya mengambil keuntungan saja dari dia. Ketika dia mengalami kehancuran, ketika dia mengalami keterpurukan, tak seorang pun dari orang-orang yang pernah dia banggakan mendekatinya. Bahkan sebaliknya, orang-orang yang pernah dia banggakan pergi meninggalkan dia. Wah, parah nih. Piye toki, nggak suka aku. Oke, kita lanjut. Kartu yang muncul ini adalah kartu The Hermit. Iya, kartu The Hermit adalah kartu penemuan jati diri. Dan ini bisa diartikan dengan semua kejadian yang pernah dia alami. Dia baru sadar dan mulai menemukan jati dirinya, bahwa dia sebelumnya telah terjerumus oleh orang-orang toksik yang ada di sekitarnya. Lagi-lagi penyesalanlah yang dia rasakan. Wah, piye toki, nggak suka aku. Oke, kita lanjut. Di dalam gambar kartu yang muncul itu ada terlihat beberapa cangkir dan isinya berbeda-beda. Dan ada satu cangkir yang berisi ular yang berbisa. Ini bisa mengartikan bahwa dia telah terjebak, teracuni oleh perbuatannya sendiri. Hatinya pun terasa panas, bagaikan bara api yang sangat membara. Ingin rasanya dia melangkah untuk meninggalkan semua, namun langkah kakinya selalu terhambat oleh keadaan karena banyaknya persoalan. Apalagi ketika dia mengingat akan dirimu, mengingat akan ketulusan dan kebaikan kamu. Hatinya terasa tidak tahan menahan rasa penyesalan itu. Namun lagi-lagi karena egonya yang tinggi dan gengsinya yang gede-gedean, wah parah nih. Dia menutupi semuanya. Itulah yang dia rasakan seseorang yang berdealing sama kamu. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, Scorpio, Libra, Virgo, Leo, Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu, dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, aku akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.